Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar para aparatur sipil negara Republik Indonesia? Kali ini berjumpa lagi dengan saya Dr. Susi Setiawati, PMPD, Widya Iswara, ahli utama. Materi pagi hari ini adalah tentang Mall Pelayanan Publik sesuai dengan Permen-Pan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2017. Tujuannya adalah aparatur sipil negara dapat memahami pelayanan publik yang terintegrasi dan dapat memberikan pelayanan publik dalam setiap interaksi yang dilakukan dengan orang baik internal maupun eksternal. Bapak Ibu aparatur sipil negara, mengubah paradigma para administrator publik untuk bukan lagi mendayung tetapi mengemudi, menetapkan arah dan tujuan. Upaya memetakan jalan bagi perahu pemerintahan, menempatkan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas, serta memposisikan pemerintah sebagai representasi publik dalam membangun institusi publik yang berintegritas, responsif, melayani, dan aktif memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengaturan dan implementasi berbagai kebijakan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Latar belakang Mall Pelayanan Publik. Dasar hukumnya adalah Perpres nomor 47 tahun 2015, Perpres nomor 81 tahun 2010, Grand Design RB antara tahun 2010 sampai 2015. Kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan pelaksana. Kemudian Impres nomor 12 tahun 2016 Gerakan Indonesia Melayani, dan Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Kondisi saat ini berdasarkan data tahun 2016 terdapat 498 provinsi, kabupaten, kota memiliki PTSP dari 542 provinsi, kabupaten, kota. Kemudian peringkat IODP tahun 2015 yaitu ke 106. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 91 peringkatnya. Kemudian tahun 2017 menjadi peringkat 72 dunia, dan tahun 2018 menjadi peringkat 73. Kondisi pelayanan publik, pelayanan terpadu di pusat dan daerah belum mampu berjalan baik. Minimnya penggunaan teknologi informasi terkait layanan perizinan, ego sektoral masing-masing instansi. Hasil yang diharapkan setelah melalui reformasi birokrasi dengan nawacita 8 area perubahan reformasi birokrasi, gerakan revolusi mental, dan gerakan Indonesia Melayani, pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 2009 nomor 25, tercapainya tingkat kepuasan masyarakat. Kemudian tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan, memberikan kontribusi terhadap peningkatan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha dalam atau EUDB target 2019 yaitu peringkat ke-40. Bapak Ibu aparatur sipil negara yang saya hormati, hadirnya inovasi pelayanan publik yang terintegrasi yang kita sebut dengan Mall Pelayanan Publik menjadikan framework dalam mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia. Generasi pertamanya bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap atau disingkat PTSA. Lalu generasi keduanya bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, dan selanjutnya Mall Pelayanan Publik adalah merupakan generasi ketiga.
Bagaimana munculnya mall pelayanan publik merupakan inovasi baru dan pelayanan, yaitu belajar dari good practice dunia, yaitu dari Georgia dan Azerbaijan. Secara umum, tipe pelayanannya adalah yang pertama direct services, yang kedua mobile services, yang ketiga self services, dan yang keempat e-services. Dan bagaimana model pelayanannya? Di Georgia dan Azerbaijan adalah yang pertama instansional, yang kedua terpadu, yang terdiri dari 3 ABC, yaitu 1 atap, 1 pintu, dan campuran. Tentunya Bapak Ibu, harapan masyarakat atas pelayanan publik adalah cepat, terjangkau, aman, nyaman, dan mudah. Lalu bagaimana definisi mall pelayanan publik itu sendiri? Mall pelayanan publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Kemudian tujuan mall pelayanan publik itu adalah ada 2. Yang pertama, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian prinsip mall pelayanan publik ada 6. Yang pertama adalah keterpaduan. Yang kedua adalah berdaya guna. Yang ketiga adalah koordinasi. Yang keempat akuntabilitas. Yang kelima aksesibilitas. Dan yang keenam adalah kenyamanan. Lalu dasar hukum mall pelayanan publik yaitu pertama keputusan Menteri Pan-RB nomor 135 tahun 2017 tentang penetapan percontohan mall pelayanan publik. Ada 4 di situ. Yang pertama adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kedua pemerintah Kota Batam, yang ketiga pemerintah Kota Surabaya, dan yang keempat pemerintah Kota Denpasar. Kemudian peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mall pelayanan publik. Di situ ada 11 lokasi. Kemudian penandatanganan naskah komitmen penyelenggaraan mall pelayanan publik pada 7 Februari tahun 2018 oleh kepala daerah yang akan menyelenggarakan mall pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Instansi yang bergabung dalam mall pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian, para aparatur sipil negara, yang pertama adalah Pemda atau Kabupaten Kota. Yang pertama PTSP, Dinas Dukcapil, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian OPD lainnya. Kemudian BUMN, terdiri dari Jasara Harja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian PT PLN Persero. BUMD ada PDAM, ada Bank Daerah. Perbankan ada BRI, Bank Mandiri, BCA, dan bank-bank lain. Kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Keuangan, terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM ada Direktorat Jenderal Imigrasi, ada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Yang ketiga adalah Kementerian ATR BPN. Yang keempat adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Yang kelima Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang keenam kementerian dan lembaga lainnya. Jenis pelayanan mal pelayanan publik Bapak Ibu sekalian para aparatur sipil negara dibagi dua, yaitu ruang manajemen dan kontrol. Yang satu adalah ruang konsultasi publik. Ruang manajemen dan kontrol adalah layanan SIUP, TDP, IMB, layanan perhubungan, layanan tenaga kerja, layanan Dukcapil, layanan AHU, layanan balai nikah, layanan perbankan, layanan asuransi. Sementara di ruang konsultasi publik adalah layanan SKCK dan SIM, layanan pertanahan, layanan imigrasi, layanan investasi, layanan pajak, layanan back office, layanan haki, dan layanan bea cukai. Itulah jenis pelayanan di mal pelayanan publik. Nah, sekarang penyelenggara mal pelayanan publik. Penyelenggara mal pelayanan publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan PTSP. Kemudian ruang lingkupnya meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau swasta. Kemudian tata kesepahaman, yaitu bergabungnya pelayanan di kementerian, lembaga atau daerah atau BUMN atau BUMD dan swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Nah, itulah Bapak Ibu. Lalu bagaimana tahapan pembentukan mal pelayanan publik? Tahapan pembentukannya ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap koordinasi pelayanan antara instansi pusat dan daerah serta BUMN atau BUMD serta swasta yang akan diintegrasikan. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah pengaturan mekanisme kerja, yaitu pengaturan kelembagaan mekanisme kerja antar instansi dan bisnis prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan sarana prasarana dan SDM, yaitu menyiapkan gedung beserta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi mal pelayanan publik. Kemudian pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi. Kemudian yang tahap keempat adalah penandatanganan MOU dan fakta kerjasama. Yang terakhir 5 yaitu peresmian, launching, peresmian mal pelayanan publik. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu ada 5 tahapan. Yang pertama saya ulangi, koordinasi pelayanan. Yang kedua, pengaturan mekanisme kerja. Yang ketiga, penyiapan sarana prasarana dan SDM. Yang keempat, penandatanganan MOU dan fakta kerjasama. Dan yang kelima, peresmian. Tentunya Bapak Ibu dalam membangun itu punya ada denah rencana ground floor-nya disertakan marketnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran Kementerian PAN-RB di dalam mal pelayanan publik tadi. Kementerian PAN-RB akan memfasilitasi koordinasi antara pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN dan BUMD serta swasta. Kemudian juga akan memfasilitasi upaya integrasi sistem pelayanan antar unit-unit pelayanan. Kemudian juga akan memfasilitasi pendampingan studi tiru mal pelayanan publik. Kemudian juga memfasilitasi penyelesaian permasalahan lainnya. Itulah peran Kementerian PAN-RB. Lalu peran pemerintah daerah seperti apa? Yang pertama adalah pemerintah daerah melakukan analisis kebutuhan layanan utama di daerah atau inventarisasi pelayanan.
Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan bergabung dalam mall pelayanan publik. Melakukan integrasi standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan antar unit-unit layanan yang terkait, dan peningkatan kapasitas SDM dan fungsi-fungsi pemberian layanan. Itulah peran pemerintah daerah. Bapak Ibu aparatur sipil negara yang saya hormati, kunci penyelenggaraan mall pelayanan publik itu adalah yang pertama, komitmen kepala daerah. Yang kedua, integrasi pelayanan pusat dan daerah. Yang ketiga adalah menekankan pada kualitas pelayanan dan profesionalitas. Dan yang keempat adalah kerjasama semua penyelenggara pelayanan. Integrasi data dan sistem informasi dilakukan untuk efisiensi pelayanan. Penyelarasan sistem operasional prosedur, penyelarasan standar pelayanan, pemanfaatan data tunggal, dan penguatan layanan berbasis teknologi informasi dan e-services. Mall pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Indikator kemudahan berusaha atau EODB, Easy Doing Business. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, aparatur sipil negara, memulai usaha di dalamnya. Yang kedua, perizinan terkait mendirikan bangunan merupakan indikator kemudahan. Kemudian yang ketiga, penyambungan listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, penyelesaian perkara kepailitan. Itulah indikator kemudahan berusaha. Melalui mall pelayanan publik, sesuai dengan tujuan mall pelayanan publik pasal 2, yaitu meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Nah, tibalah saatnya Bapak Ibu, apa gunanya ASN dalam memberikan pelayanan publik itu harus memiliki sikap yang tulus dan profesional. Yang pertama adalah dengan memahami secara jelas hasil atau pelayanan yang diharapkan pelanggan internal dan eksternal dari pekerjaan atau instansi tempat saudara bekerja, akan meningkatkan efektivitas pekerjaan saudara. Yang kedua, tentunya akan mendapatkan pujian, pengakuan atas kemampuan dalam melaksanakan tugas dari orang, instansi lain yang dilayani, dan dari atasan langsung. Yang ketiga, tentunya mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, self confidence-nya makin tinggi, kepercayaan diri semakin tinggi. Dan yang kelima, peningkatan pendapatan melalui kenaikan gaji barangkali, pangkat, insentif, dan lain-lain. Yang keenam, menumbuhkan semangat mengembangkan kemampuan dan karier serta kemauan melaksanakan tugas-tugas yang lebih besar dan menantang. Nah, Bapak Ibu para penyelenggara mall pelayanan publik dan aparatur sipil negara yang saya hormati, tibalah kesimpulannya bahwa mall pelayanan publik dari Kementerian PAN-RB akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan mall pelayanan publik. Kemudian memberikan pelayanan dengan hospitality. Kemudian instansi yang bergabung dalam mall pelayanan publik tidak berbayar. Dan tentunya membangun front office yang terintegrasi ke dalam satu sistem database bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi mall pelayanan publik semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan daya saing kita. Semoga sukses mall pelayanan publik selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.